keluarga. Di sini ada Pak Ongko dan juga Bu Ongko. Salam Ibu dan salam Pak. Salam juga untuk saudara-saudara semua. Terima kasih untuk kesempatan kali ini. Sesuai dengan kegiatan yang ada di gereja kita, tema di bulan keluarga kita saat ini, kita memasuki minggu kedua, yaitu makin tua masa makin mesra gitu Bu. Kenapa kita ambil Pak Ongko dan Bu Ongko sebagai orang yang akan kita kunjungi, akan kita tanyakan macam-macam ini Bu? Karena ya kita melihat Pak Ongko dan Bu Ongko itu terlebih belakangan waktu ini sangat romantis, sering jalan bareng, jalan berdua. Dimana kondisi saat ini Pak Ongko dan Bu Ongko hanya tinggal berdua di rumah ini gitu. Jadi masa berduaannya kembali seperti masa-masa pacaran dulu. Jadi kalau boleh tahu Pak Ongko dan Bu Ongko, pernikahan Pak Ongko dan Bu Ongko ini sudah berjalan berapa tahun kira-kira? Sudah lama sekali. Sudah lama. Ya, sudah di atas 20 tahun, lebih banyak. 20 tahun lebih gitu ya Pak ya? Iya. Bahkan saat ini sudah Banyak. lebih banyak lebihnya gitu. Sudah memiliki cucu satu cucu. Ya, berarti momen yang sangat sudah membahagiakan ya gitu Pak ya. Baik, di tadi ungkapan saya, kalau Pak Ongko dan Bu Ongko saat ini kita lihat itu makin romantis gitu loh. Makin romantis. Apakah keromantisan ini seperti dari dulu masa pernikahan, awal pernikahan, apa memang hanya akhir-akhir ini gitu? Mungkin lebih banyak terakhir ini, lebih banyak memang berdua, karena kami berdua mau kemana lagi, Mana-mana berdua saja. mau mesra-mesraan sama orang lain. Jadi di akhir-akhir ini romantisnya mesra itu muncul lagi gitu ya. Kalau dibuat perbandingan lebih mesra sekarang dibandingkan dulu di awal pernikahan. Ya sama, ya boleh dibilang begitulah. Baik, kita flashback lagi di awal pernikahan. Ya, kita kembalikan memori ke awal-awal pernikahannya Pak Ongko dan Bu Ongko. Menikah itu memang pastinya adanya komitmen antara calon suami dan calon istri. Hal apa yang membuat Pak Ongko dan Bu Ongko memutuskan untuk menikah atau membentuk keluarga baru? Bu Ongko boleh dulu, nanti Pak Ongko kelanjutannya gitu. Bu Ongko boleh dulu. Maksudnya pernikahan itu awal mulanya. Ya. Saya tertarik dengan Pak Ongko Ya. gitu. Kesepakatan untuk menikah itu karena apa gitu? Mungkin dalam hal ini kita mempunyai angan-angan. Mungkin ketertarikan saya dengan Pak Ongko mungkin karena kesabarannya, kebasahannya. Pak Ongko sendiri. Bu Ongko sendiri ketertarikannya sama Bu Ongko. Ya jelas ya, cantik, Jadi yang pertama itu ya Pak, cantik. cantik. Dan saya melihat dia itu Ya, dan satu lagi hormat pada orang tua. nanti Ongko ada 3 poin ya Pak. Ya. Berarti, tapi saya lihatnya fokus satu option yang Pak Ongko tadi itu hormat kepada orang tua. Yang sekarang juga Pak Ongko sudah menjadi orang tua dan memiliki anak yang sudah Sudah nikah. Ya, itu. Nah, itu kita pertanyaannya bersama ke situ aja Pak, biar nggak melompat-lompat gitu ya. Artinya Bu Ongko sudah memiliki karakter hormat kepada orang tua. Pak Ongko dan Bu Ongko bagaimana menerapkan sikapnya Bu Ongko tadi yang hormat kepada orang tua, terlebih kepada orang tuanya Pak Ongko, ya, menerapkannya atau menanamkannya kepada anak yang sudah menikah sekarang ini? Saya sih percaya bahwa hormat kepada orang tua itu
merupakan akar segala-galanya. Dan orang tua aja hormat, apalagi Terlebih kepada Pak Ongko gitu ya. ya si anak akan meniru perbuatan kita. Bagaimana kita, maksud saya kalau bagaimana melihat anakmu hormat kepada orang tua, pada kita, lihatlah perbuatan kita bagaimana hormat. Apakah kita juga menghormat pada orang tua? Kita ambil bukan sampel sih. Kita mau buat panutannya Pak Ongko masalah keromantisan, kemesraan gitu. Karena yang kita lihat juga tidak semua pasangan yang dalam tanda arti sudah menikah lebih dari 15 tahun tapi tidak seperti kondisinya Pak Ongko dan Bu Ongko sekarang ini di luar sana, atau mungkin sebagian dari jemaat kita juga. Semakin pernikahan itu semakin lama, keromantisan itu malah berkurang atau bahkan hilang. Nah, bagaimana menurut Pak Ongko yang bisa kita sampaikan kepada jemaat kita atau mungkin orang lain yang menyaksikan tayangan ini? Menurut saya tidak boleh. Justru keromantisan itu harus dipelihara. Harus dipelihara. Maksudnya gini, janganlah kita menikah, saya dengan istri saya menikah, lama-lama jadi biasa saja, seperti jadi teman, sudah nggak ada kejutan lagi karena kita sudah biasa jadi teman saja. Menurut saya jangan sampai harus. Paling tidak kita memberikan kejutan-kejutan atau apa, romantisme tertentu, sehingga dia menjadi istri saya, jangan menjadi kawan saya. Gimana Bu? Sebagai istri kadang-kadang juga kan perlu diperhatikan, perlu dikasih dia, nah gitu. Jadi tetap, makanya suami juga kalau ulang tahun mungkin kita harus beri perhatian, ulang tahun pernikahan juga harus selalu. Jadi, surprise itu, kejutan kepada pasangan itu berarti penting ya? Iya, penting. Jangan biasa saja, jangan sebagai teman, tapi jadilah sebagai istri atau suami. Berikutnya Pak, mungkin dalam perjalanan pernikahan yang sudah 20 tahun lebih banyak ini, pastinya setiap pasangan pernah merasakan mengalami permasalahan, mungkin percekcokan. Ini kita perlu tahu juga ya, buat teman-teman apapun warga jemaat ataupun siapa yang menyaksikan tayangan ini. Yang pertama kali, misalnya ada permasalahan nih, yang pertama kali meminta maaf untuk menyelesaikan permasalahan ini, siapa yang lebih dominan untuk melakukan permintaan maaf? Permasalahannya gitu. Sama-sama, kalau saya salah, saya juga bisa maaf. Itu juga dengan Pak Ongko, yang salah. Ya, mungkin kalau menurut saya, kalau kita berselisih pendapat, kalau kita masing-masing ngotot benar, itu nggak akan selesai. Tapi justru saya salah, saya keliru. Begitu juga Bu Ongko, saya salah, saya keliru. Itu akan selesai. Kalau masing-masing ngotot, yang benar saya, nggak akan selesai. Jadi siapa yang pertama merasa itu kesalahan saya, permasalahan ini terjadi karena saya, itu yang pertama kali meminta maaf. Berarti egois itu memang Ya enggak juga, kadang kalau saya, misalnya istri saya keliru, malah saya yang minta maaf juga. Bahkan kalau saya yang keliru, malah istri saya yang minta maaf juga. tergantung kondisi gitu lah Pak ya. Ya, tergantung kondisi. Tergantung kondisi. Kalau satunya lagi panas tinggi, Ya. ya yang satunya Iya. harus Mendinginkan gitu. Minta maaf saya keliru. Memang kadang
di pernikahan-pernikahan atau pasangan-pasangan lainnya yang membuat permasalahan itu sering bertahan lama, permasalahan bertahan lama itu kenapa? Karena memang ada satu pun yang mau mengalah, merasa benar. Nah, jadi untuk teman-teman yang ada di jemaat dari GKI Jembaran, memang mengalah itu penting. Mengalah itu hal utama yang boleh kita lakukan untuk meredam atau menghentikan permasalahan, terlebih dalam permasalahan rumah tangga. mengalah bukan berarti Kalah, mengalah untuk menang. Baik. Untuk pertanyaan terakhir nih Pak. Ya. Pertanyaan terakhir, saya selaku orang yang baru menikah gitu ya, saya menikah masih di bawah 10 tahun. Nasihat Pak Ongko sebagai orang yang kami tuakan gitu loh, yang kami tuakan untuk pasangan-pasangan muda sekarang ini, nasihat apa yang bisa Pak Ongko berikan dan Bu Ongko berikan? Mungkin Pak Ongko berikan nasihatnya kepada si suami, Bu Ongko bisa berikan nasihatnya atau wejangannya kepada si istri. Ngomong dulu. Iya. Agar nantinya ya setidaknya kita bisa punya panutan untuk bisa setidaknya sekian persen dari pernikahannya Pak Ongko yang sampai saat ini masih mesra dan romantis. Silakan Bu Ongko dulu. Pak Ongko ngomongnya Bu Ongko dulu. Nasihatnya untuk Nasihatnya ya teman-teman para istri. teman-teman para istri ya, sebagai istri kita harus yang paling utama ya menghargai ya. Kalau suami itu kan sebagai kepala keluarga, dimanapun juga kita harus saling menghargai. Istri harus mengutamakan suami dan orang yang paling dihormati dimanapun kita berada. Nasihat untuk menghargai sang Kalau suami. menghormati nanti saya Hormat hormati ya. ini ya Bu ya. Oke. Menghargai karena dia juga kan pasti apa, yang sebagai pemimpin keluarga kan kita harus menghargai. Nah, Pak Ongko sekarang Pak Ongko untuk kami para suami-suami muda ini. Ya, tentunya juga mencintai istri, menghargai istri, karena telah berusaha menghargai suami. Dan andai kata terjadi adu pendapat, tolong jangan beradu benar, tapi beradulah saya yang keliru. Oke, terima kasih Pak Ongko dan Bu Ongko. Jadi untuk sedikit tambahan dari saya, pasangan mesra dan pasangan romantis ini bisa tetap terjaga sampai saat ini karena satu kata, menghargai. Ya, kira-kira itu yang bisa saya ambil dari pasangan saudara kita yang ada di sini. Karena kita bisa menjadikan Pak Ongko dan Bu Ongko menjadi teladan mungkin atau panutan untuk bagaimana menjaga kemesraan dan keromantisan dalam rumah tangga. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Bapak, Ibu, dan saudaraku sekalian, bersama kita akan merenungkan firman Tuhan dalam persekutuan kita saat ini. Mari sebelumnya kita berdoa. Tuhanku, Engkaulah pemilik hidupku, Engkaulah yang membentuk aku dalam kandungan ibuku, membesarkan aku dalam asuhan dan pelukan kasih orang tuaku, dan kemudian membuat aku dapat berdiri tegar dalam masa muda dan dewasaku. Sampai saat aku menjadi tua pun, aku yakin Engkau selalu ada bagiku untuk mengasihiku, untuk menyayangiku, dan mulutku akan memuji Tuhan karena Tuhan begitu baik. Firman-Mu tentang pemeliharaanmu yang senantiasa ada bagi kehidupan kami akan kami baca dan renungkan. Kiranya Tuhan menolong kami untuk mengerti akan firman yang kudus,
firman yang agung dan mulia tentang kasih-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, bersabdalah untuk kami. Amin. Mazmur 92 ayatnya yang ke-13 sampai 16. Mazmur 92 ayat 13 sampai 16 firman Tuhan demikian. Orang benar akan bertunas seperti pohon korma, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Pada masa tua pun mereka masih berbuah, menjadi gemuk dan segar untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar, bahwa Ia gunung batuku dan tidak ada kecurangan padanya. Bapak, Ibu, dan saudaraku sekalian, bagian firman Tuhan yang kita baca pada saat ini kita akan kumpulkan dalam terang tema makin tua, masa makin cinta. Nah, Bapak, Ibu, dan saudaraku sekalian, di dalam kehidupan kita tidak pernah dibiarkan Tuhan sendirian. Ia memberikan orang-orang terdekat bagi kita. Entah itu adalah saudara kita, entah itu orang tua kita. Tetapi selepas masa remaja kita memasuki masa pemuda dan dewasa, Tuhan menambahkan lingkaran cinta kasih orang-orang yang ada di sekitar kita melalui hadirnya pasangan hidup buat kita. Menikah adalah salah satu bentuk daripada kasih Tuhan yang tak pernah meninggalkan kita sendirian dan terus memberikan orang-orang yang bisa hadir menolong kehidupan kita. Dan pernikahan bukan hanya soal menyatunya dua pribadi, tetapi juga bertambahnya dua keluarga besar menjadi satu keluarga yang utuh dalam kasih Tuhan. Betapa luar biasanya Bapak, Ibu, dan saudaraku sekalian. Itulah yang setidaknya disampaikan oleh para orang tua kami ketika saya dan istri menikah. Mereka mengatakan bahwa pernikahan kalian bukan hanya pernikahan menyatukan dua pribadi, tetapi dua keluarga besar. Kita harus saling mengasihi, kita harus saling melengkapi di dalam segala hal. Ada nasihat, ada kasih sayang, ada perhatian, baik antar keluarga dan baik antar pribadi dalam pernikahan. Indah rasanya ketika memulai pernikahan. Tetapi Bapak, Ibu, dan saudaraku sekalian, keindahan pernikahan berjalannya waktu bagaimana? Apakah akan tetap indah? Banyak dalam percakapan-percakapan yang saya sampaikan secara pribadi langsung bertemu dengan keluarga-keluarga ataupun pasangan-pasangan nikah, atau secara tidak langsung melalui sapaan khotbah saya tanya, Bapak Ibu, waktu menikah awal rasanya indah ya. Setelah 5 tahun menikah, bagaimana? Masih tetap indah, walaupun tentunya ada banyak kerepotan karena bertambahnya anggota keluarga, anak-anak. Setelah 10 tahun, bagaimana keindahan pernikahan? Tambah rumit, tambah banyak anggota keluarga, tambah masalah, tambah rasa cintanya enggak? Mulai ada tanggapan, ya makin rewel Pak, istri saya. Suami berkata demikian, lalu istri juga menimpali, lah aku tambah rewel, kamu ya juga tambah berubah. Dulu kamu sering senyum manis, berkata hal yang manis, sekarang diajak ngomong angel banget Pak. Dikasih tahu A, nggak mau dengerin, jadinya malah ribut terus. Loh, itu kan gara-gara kamu. Loh, bukan, itu gara-gara kamu yang sudah tidak lagi mau mendengarkan aku sebagai istrimu. Udahlah, gak usah ribut, malu,
dilihat orang, dan berbagai percakapan yang lain. Dan di dalam khotbah saya tanya juga, setelah 10 tahun menikah, setelah 15 tahun menikah, pasangannya tambah cinta atau tambah ngeselin? Pada ketawa dan menjawab, pada tambah ngeselin. Baik yang istri berkata bapaknya tambah ngeselin, ya begitu juga terbaliknya. Nah, Bapak, Ibu, dan saudaraku sekalian, kita kembali kepada tema kita. Makin tua, masa makin cinta. Itu yang terjadi dalam pernikahan yang bertambah usianya, dalam juga diri kita yang usianya makin bertambah. Apakah kita semakin dewasa di dalam iman, di dalam pengertian dan kasih, dan pernikahan kita semakin lama semakin menunjukkan kasih cinta yang tak pernah pupus? Memang mungkin bentuknya berubah. Dulu cinta kita, cinta yang romantis, cinta yang sangat-sangat mungkin posesif untuk bisa saling memiliki. Tetapi, apakah setelah 15 tahun menikah, cinta itu hilang? Tidak. Cinta itu semakin harus terus bertumbuh dan menunjukkan sikap kedewasaan cinta. Bukan lagi soal bagaimana waktu-waktu berjalan bersama dan bagaimana ia mengerti antar satu dengan yang lain kebutuhan, tetapi bagaimana kemudian saya mengerti dia dan dia mengerti keadaan lingkungan bersama dalam sebuah pemahaman keluarga. Itu yang membuat cinta berubah. Orang memang perlu berubah, tetapi bukan kehilangan cinta. Cinta harus semakin ditunjukkan dalam bentuk-bentuk yang lain. Dan itulah yang ingin supaya terus bisa ada dalam pernikahan Kristen. Nah, Bapak, Ibu, dan saudaraku sekalian, firman Tuhan kita berkata begini. Orang benar akan bertunas seperti pohon korma, akan tumbuh seperti pohon aras di Lebanon. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Nah, ini mau menggambarkan kepada kita, Bapak, Ibu, dan saudaraku sekalian, bahwa orang yang benar, orang yang takut akan Tuhan, dia akan menjadi seperti pohon kurma dan seperti pohon aras Libanon, yang pohon kurma itu manis rasanya makin tua, dan pohon aras Libanon makin kuat kayunya, makin kokoh untuk dipakai sebagai penyangga dalam sebuah bangunan. Kenapa itu semua terjadi? Karena mereka orang-orang benar selalu menjadi orang-orang yang hidup dekat dan selalu mengandalkan hadirat Tuhan. Maka ayat 14 berkata, mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Orang yang menghargai hadirat Tuhan akan berbuah, akan menunjukkan hasil yang luar biasa di pelatarannya, di dalam kehidupannya. Jadi siapa yang takut akan hadirat Tuhan dan menghargai hadirat Tuhan, maka ia akan membuahkan dampak yang baik di luar dalam pergaulannya. Dan itulah yang terjadi dalam kehidupan orang Kristen. Orang Kristen yang takut akan hadirat Tuhan dan menghadirkan hadirat Tuhan terus di dalam pernikahan, menjadi sebuah pernikahan yang memberkati kehidupan banyak orang. Dan bahkan ketika umur pernikahan itu berjalan, dikatakan ayat 15, pada masa tua mereka pun masih berbuah, menjadi gemuk dan segar, untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar, bahwa ia gunung batuku, tidak ada kecurangan padanya. Pernikahan yang didasarkan takut akan Tuhan dan selalu menghadirkan hadirat Tuhan, memberkati kehidupan orang, bukan hanya ketika masa pernikahan itu muda, tetapi dikatakan juga dalam masa tua, orang yang selalu menghargai hadirat Tuhan dan selalu mengharapkan hadirat Tuhan dalam kehidupannya, termasuk kehidupan pernikahannya.
dalam masa usia tua, pernikahan itu pun terus memberkati. Dan bagaimana kehidupan pernikahan kita? Banyak kehidupan pernikahan kekristenan, orang-orang muda bergantung pada pernikahan kekristenan orang tuanya. Bagaimana kita menginginkan kehidupan anak-anak kita begitu membahagiakan, kalau kita sendiri dalam kehidupan pernikahan kita tidak bahagia dan kehilangan cinta. Itu semua berdampak. Maka saya mengajak kepada kita, makin tua masa makin sayang? Harus dijawab, iya dong, makin sayang, karena ada Tuhan di dalam pernikahan. Semakin tahun berjalan, 5 tahun pernikahan, 10 tahun, 12 tahun, 15 tahun, 20 tahun, sampai kapanpun pernikahan itu Tuhan adakan langgeng buat kita. Maka dalam kehidupan pernikahan harus tetap menjadi sebuah pernikahan yang berbahagia dan memberkati kehidupan pernikahan dan keluarga orang lain juga. Dengan demikianlah, maka firman ini menjadi firman yang hidup dan yang memberikan kesaksian bahwa Allah betul-betul memberkati kehidupan pernikahan Kristen kita. Inilah firman buat kita, jagalah kehidupan pernikahan Kristenmu di dalam Tuhan, cintailah pasanganmu seumur hidupmu, dan terus bangun kehidupan yang mesra, supaya kamu dalam kebahagiaan dan kemesraan pernikahan menjadi contoh untuk kehidupan dan kemesraan pernikahan anak-anak, dan terberkatilah kehidupan seluruh keturunan. Tuhan memberkati. Amin. Aku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup Penuh tantangan, tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus
jawaban hidupku. Sebab kepadamu, ya Tuhan, aku berharap. Engkaulah yang akan menjawab aku, ya Tuhan, Allahku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan, tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Hanya Yesus jawaban hidupku.